Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Aprilia Permatasari dengan NIM 084138227104. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 4 dengan judul presentasi yaitu Plant Respiration from Cell to Ecosystem. Adapun anggota kelompok saya yaitu Erwaini, saya sendiri, Dini Aprilia, Yuli Maharani, Andea Yara, Vivi Lawati, Sopi Marcella, Davina Alisa, Jihan Apni, Julia Diwi, Zalwa Nurul, Yuliana Wijayanti, Hana Mawediana, dan Melira Smida. Review jurnal. Pokok pembahasan yaitu identitas jurnal, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Identitas jurnal. Judulnya yaitu Plant Respiration from Cell to Ecosystem. Penulis Hans Lambert dan Miguel Ribas Carbo. Tahun terbit September 2005. Volume halaman 18-1-15. Penerbitnya Springer. Tujuannya, jurnal ini membahas pentingnya respirasi dalam tanaman yang merupakan proses vital untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Respirasi juga berperan dalam pengaturan metabolisme dan respon terhadap stres lingkungan. Kelebihannya yaitu kedalaman analisis. Jurnal ini memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang respirasi pada tanaman. Relevansi praktis, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pertanian dan pengolahan tanaman. Referensi yang kuat, penulis mengacu pada banyak penelitian dan literatur yang relevan, memberikan dasar yang kuat untuk argumen yang disajikan. Kekurangannya yaitu keterbatasan dalam studi kasus. Meskipun jurnal ini mencakup banyak aspek, beberapa contoh spesifik dari studi kasus mungkin dapat memperkaya pemahaman pembaca. Keterbatasan dalam aplikasi praktis yaitu meskipun ada pembahasan tentang aplikasi praktis, lebih banyak detail tentang implementasi strategi di lapangan akan sangat bermanfaat. Resume singkat. Pendahuluan, yaitu jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang proses respirasi pada tanaman, yang merupakan aspek fundamental dalam fisiologi tanaman. Penulis Hans Lambert dan Miguel Ribas Carbo menggarisbawahi pentingnya respirasi dalam konteks pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan. Dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian tanaman, penulis menyajikan informasi relevan dan terkini mengenai mekanisme respirasi. Proses respirasi. Jurnal ini menjelaskan dua jenis respirasi, yaitu aerob dan anaerob. Respirasi aerob yang lebih efisien menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan respirasi anaerob. Penulis menjelaskan jalur metabolik yang terlibat, termasuk glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai respirasi elektron. Penjelasan ini disertai dengan diagram yang memudahkan pemahaman pembaca tentang alur proses metabolik. Regulasi transpirasi. Regulasi transpirasi dibahas secara komprehensif dengan penekanan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi laju respirasi. Faktor internal seperti suhu, konsentrasi substrat, dan status fisiologi tanaman dijelaskan dengan baik. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana kondisi lingkungan seperti ketersediaan oksigen dan kelembapan tanah dalam mempengaruhi proses respirasi. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas tentang kompleksitas regulasi respirasi. Peran respirasi dalam pertumbuhan. Penulis menekankan bahwa respirasi tidak hanya penting untuk produksi energi, tapi juga kontribusi pada proses fotosintesis dan transportasi nutrisi. Jurnal ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana respirasi mendukung pertumbuhan tanaman, termasuk dalam kondisi yang tidak ideal. Ini menunjukkan relevansi praktis dalam penelitian dalam konteks pertanian dan pengelolaan sumber daya tanaman. Dampak stres lingkungan. Salah satu bagian yang paling menarik dari jurnal ini adalah pembahasan tentang dampak stres lingkungan terhadap respirasi. Penulis menjelaskan bagaimana tanaman dapat beradaptasi dengan mengubah pola respirasi mereka sebagai respon terhadap stres seperti kekeringan dan suhu ekstrim. Ini memberikan wawasan penting tentang ketahanan tanaman pangan untuk bereproduksi kualitatif dan kondisi yang mendatang. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu penulis merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut untuk dipahami lebih dalam tentang mekanisme yang mengatur respirasi ini karena jurnal ini walaupun sudah komprehensif masih ada ruang untuk eksplorasi dan inovasi di masa depan. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dapat membantu pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Penulis mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplor mekanisme kurikulum serta interaksi antara respirasi dan proses fisiologi lainnya.
Oke, itulah sekian eh, review jurnal, presentasi review jurnal saya. Maaf jika saya banyak kekurangan dan kesalahan. Pada Bapak Suswadi, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.